Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang fluida. Di sini fluida akan kita bagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Dan pada hari ini kita akan khusus membahas tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Mari kita simak video berikut ini. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengalami perubahan bentuk, kemudian bisa mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Pada dasarnya, fluida dibedakan menjadi dua jenis nih. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Namun yang kita pelajari di bab ini adalah fluida statis. Fluida statis adalah zat yang bisa mengalir tetapi dalam keadaan diam. Untuk membahas tentang fluida statis, terlebih dahulu kita akan mengenal besaran-besaran apa saja sih yang ada pada fluida statis. Pada fluida statis, yang pertama ada besaran kompresibel dan tak kompresibel. Kemudian ada adesi dan kohesi, massa jenis, tekanan, vikositas atau kekentalan, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Besaran yang pertama adalah kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibel adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat yang mengalami perubahan volume saat ditekan contohnya adalah gas, seperti terlihat pada gambar ya. Kemudian tak kompresibel adalah zat yang tidak dapat dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Ketika zat cair kita tekan pada gambar yang di sebelah kanan, kita tekan dengan tekanan dengan gaya F1, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke F2. Dia tidak mengalami perubahan volume tetapi diteruskan ke segala arah. Besaran yang selanjutnya adalah adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel yang berbeda jenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel yang sejenis. Kan bisa lihat pada layar ada dua gambar. Di sini ada air yang dimasukkan dalam pipa kapiler dan juga air raksa yang dimasukkan dalam pipa kapiler. Ketika air dimasukkan dalam pipa kapiler akan terjadi meniskus cekung. Kenapa meniskus cekung bisa terjadi? Karena gaya tarik-menarik antara partikel air dengan kaca pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara partikel air, atau kita sebut bahwa gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan ketika air raksa dimasukkan dalam pipa kapiler akan terjadi meniskus cembung. Meniskus cembung ini terjadi karena gaya tarik-menarik antara partikel raksa ini lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara partikel raksa dengan kaca pipa kapiler. Besaran yang selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar pula massa jenis benda tersebut. Secara matematis, massa jenis dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah volume benda, satuannya adalah meter pangkat 3. Coba kita ingat kembali bagaimana cara menentukan massa jenis dari suatu benda. Ini persamaan yang tadi sudah kita pelajari ya. Sekarang pada gambar kita diminta untuk menentukan massa jenis dari benda yang ada di dalam gambar. Dari soal kita ketahui jika massa benda ini adalah 267 gram. Atau kalau kita konversikan ke kilo ini sama dengan 0,267 kg. Kemudian yang diketahui lagi adalah volumenya ya. Sebelum bendanya dicelupkan, di sini volumenya adalah 20 ml. Kemudian setelah benda dicelupkan, volumenya adalah 50 ml.
Sehingga kita dapat tahu bahwa volume benda itu adalah volume setelah benda dicelupkan dikurangi volume sebelum benda itu dicelupkan ya, atau 50 ml dikurangi 20 ml sama dengan 30 ml. 30 ml ini kan sama dengan 30 cm pangkat 3 ya. Kalau kita konversikan ke dalam meter pangkat 3 itu sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari sini kita akan mengetahui massa jenisnya. Kita pakai persamaan ini ya. Rho sama dengan M per V. Kita masukkan nilainya, massanya adalah 0,267 kilo dan volumenya adalah 30 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, kalau kalian sudah menghitung, kalian akan dapatkan nilai rho-nya adalah 8.900 kg per meter pangkat 3. Besaran yang selanjutnya adalah tekanan. Tekanan adalah gaya yang dikerjakan oleh fluida pada luasan tertentu. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan satuan Pascal atau Newton meter pangkat min 2, F adalah gaya satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekan satuannya meter pangkat 2. Untuk menghitung tekanan, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Diketahui massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Kita diminta untuk menentukan tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Seperti yang Mistian sudah jelaskan sebelumnya, kita punya persamaan P sama dengan F per A. Pada tekanan fluida, di sini sebenarnya siapa sih yang menekan ikan tersebut? Jadi sebenarnya yang menekan ikan ini adalah gaya berat dari fluida. Di sini F-nya ini adalah F fluida. Nah, F fluida ini kan sama dengan gaya berat fluidanya ya. Gaya berat kan massa dikalikan gravitasi, karena gayanya adalah gaya berat, maka M di sini adalah M-nya fluida. Pada persamaan sebelumnya kita punya rho sama dengan M per V ya. Nah, maka nilai M ini sama dengan rho dikalikan dengan V. Ini bisa Mistian ganti, nilai M-nya adalah rho dikalikan V dikalikan dengan G. Maka untuk tekanan di awal tadi ya, di sini akan bisa berubah persamaannya menjadi rho kali V kali G per A. Ini rho-nya adalah rho fluida, F-nya adalah F fluida. Nah, F fluida per A sendiri itu sama dengan H ya, karena kalian ingat ya, F itu rumusnya adalah A kalikan H, atau luas area dikalikan dengan H-nya, tingginya. Nah, maka persamaan ini dapat berubah menjadi rho fluida dikalikan H dikalikan dengan G. Nah, ini kita kenal dengan tekanan hidrostatis atau pH, yang biasanya ditulis dengan rho fluida kali G dikalikan H. Ini yang sudah kalian pelajari dulu sewaktu di SMP ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di soal ini. Pada soal ini diketahui massa jenisnya kan 1000 ya, massa jenis dari fluidanya. Dalam hal ini fluidanya adalah air, 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian diketahui G-nya adalah 10 Newton per kilogram, sama aja 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah pH-nya. Nah, tapi kita perlu menentukan H-nya dulu ya. H di sini, yang dimaksud H di sini karena yang menekan ikannya adalah berat dari fluida yang ada di atas ikan, maka H yang dimaksud di sini adalah kedalaman. H itu sama dengan kedalaman. Nah, kedalaman ini diukur dari permukaan, ya ini sini permukaan sampai ke bendanya. Nah, sehingga untuk soal ini kedalamannya adalah 140 min 60 sama dengan 80 cm,
atau kalau kita rubah ke meter ini adalah 0,8 meter. Ya, ini hanya 0,8 meter. Kita masukkan pada persamaan ini ya yang diketahui. Rho fluidanya adalah 1000, kemudian gravitasinya 10 dan kedalamannya adalah 0,8, sehingga kita peroleh nilai tekanan hidrostatisnya adalah 8000 Newton per meter pangkat 2, sehingga jawabannya adalah yang B. Besaran yang selanjutnya adalah vikositas atau kekentalan. Vikositas atau kekentalan adalah sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan, karena setiap fluida itu memiliki suatu kekentalan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hukum yang membahas tentang vikositas fluida ini disebut dengan hukum Stokes. Nah, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut ya, ada 3 persamaan. Ada Fs sama dengan 6pi rho mu kali V, dan ada V sama dengan 2G R kuadrat per G mu kali rho benda min rho fluida, dan di sini ada Fg sama dengan 4/3 G pi R pangkat 3 dikali rho benda min rho fluida. Nah, apa sih sebenarnya vikositas atau kekentalan? Jadi di sini pada gambar yang Mistian tayangkan ya, ketika sebuah benda ini dimasukkan dalam suatu fluida, misalkan benda itu dianggap sebagai bola ya, maka ketika dia dimasukkan ke dalam suatu fluida akan ada gaya gesek yang disebabkan oleh kekentalan dari fluida yang arahnya itu melawan dari arah gerak benda. Arah gerak benda ini kan ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi ya, sehingga dia punya gaya berat atau di sini disingkat dengan Fg. Fg itu adalah gaya berat dari benda berupa bola tadi. Nah, ketika gaya beratnya itu arahnya ke bawah, maka karena benda fluida ini memiliki sifat kekentalan, dia akan memiliki gaya gesek yang arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Gaya gesek ini disebut dengan Fs atau gaya Stokes, sama aja ya. Nah, kita nanti bisa menghitung berapa besar gaya Stokesnya atau gaya geseknya. Kemudian kita juga bisa menghitung kecepatan jatuh dari fluida tersebut, dan kita juga bisa menghitung berat dari benda tersebut atau Fg. Misalkan soalnya seperti berikut. Ada sebuah kelereng yang memiliki jari-jari 3 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm pangkat 3. Jika koefisien kekentalan oli adalah 0,03 pascal second, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm pangkat 3, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan terbesar yang dicapai oleh kelereng? Kita tadi punya 3 persamaan ini ya. Teruskan terlebih dahulu besaran apa yang diketahui dari soal. Jadi di sini yang pertama diketahui adalah jari-jari atau nilai R-nya ya. R-nya adalah 3 cm. Kalau kita konversikan ke meter, dia adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada massa jenis oli atau massa jenis dari fluida ya. Berarti ada rho fluida sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3. Ini kalau kita konversikan ke dalam kilogram per meter pangkat 3 adalah 800 kilogram per meter pangkat 3 ya. Jadi tinggal kita kalikan 1000 aja ya. Kalau kalian punya 1 gram per centimeter pangkat 3 ini sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian di sini ada koefisien kekentalan. Koefisien kekentalan itu adalah mu. Mu-nya adalah 0,03. Bisa pakai pascal second atau sama aja satuannya kilogram per meter second, sama aja. Kemudian ada massa jenis dari kelereng atau rho-nya benda ya. Ini adalah 2,6 gram per centimeter pangkat 3, ini sama dengan 2600 kilogram per meter pangkat 3.
Kemudian ada percepatan gravitasi. Jadi G-nya ini nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang diminta adalah mencari kecepatan. Berarti V-nya ini nilainya sama dengan berapa? Nah, ini kan kita punya 3 persamaan ya. Untuk mencari V berarti kita pakai persamaan yang kedua ya. Berarti di sini nilai V sama dengan 2GR kuadrat per 9 mu dikali rho benda per rho fluida. Sama dengan 2 dikali gravitasinya adalah 10. Kemudian R-nya tadi adalah 3. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian 9 kali mu-nya adalah 0,03 dikali dengan rho benda min rho fluida. Berarti 2600 min 800. Sehingga kita punya kecepatannya adalah 120 meter per second. Besaran yang selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Nah, secara sistematis dituliskan gamma sama dengan F per L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, satuannya adalah Newton per meter, F adalah gaya, satuannya Newton, dan L adalah panjang permukaan atau meter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa amati ya tegangan permukaan ini, misalkan tegangan permukaan air dan daun talas. Jadi airnya itu seperti berbentuk bola, dia tidak ikut membaur dengan si daun talasnya karena dia punya tegangan permukaan. Kemudian tegangan permukaan yang lain contohnya pada serangga. Kenapa serangga itu bisa berjalan di atas air ya? Karena ada tegangan permukaan antara kaki serangga dengan permukaan air. Untuk menghitung tegangan permukaan, misalkan di sini ada sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegang permukaannya dalam 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cair tersebut adalah titik-titik. Kita tadi punya persamaan kalau gamma itu sama dengan F per L ya. Sekarang dari soal, di sini kawatnya memiliki panjang 10 cm sehingga diketahuinya adalah L-nya ya. L-nya 10 cm, ini sama dengan 0,1 meter. Kemudian memiliki gaya tegang. Berarti F-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang ditanya adalah tegangan permukaan atau nilai gammanya ini berapa. Maka dapat kita cari gamma sama dengan F per L. F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Newton per L-nya adalah 0,1 meter ya. Berarti ini nilainya sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang besaran yang terakhir, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adesi, dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Dan dapat dituliskan dalam persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan dari zat cair. Nah, di sini hanya digambarkan di sini ya, ini adalah nilai H-nya. Yang air ini naik, sedangkan yang ini dia turun. Untuk raksa dia turun. Gamma adalah tegangan permukaan, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian theta adalah sudut kontak. Sudut kontak di sini adalah di sini ya. Di sini adalah nilai sudut tetanya ya. Atau kalau pada raksa yang ini. Kemudian rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan
gravitasi ya di sini. Satuannya adalah meter per second kuadrat, dan R adalah jari-jari pipa kapiler, satuannya dalam meter. Dalam perhitungan kapilaritas, misalkan di sini ada sebuah gambar. Kemudian pipa kapiler ini memiliki jari-jari 0,8 kali 10 pangkat minus 3 meter, dan tegangan permukaannya adalah 0,072 Newton per meter, dan cos theta adalah 0,55, maka ketinggian air dalam pipa kapiler tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencari ketinggian air, kita terlebih dahulu tuliskan dulu ya persamaan yang sudah Mister jelaskan tadi ya. Ada H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Di sini yang diketahui ada nilai R-nya ya. Berarti R-nya itu adalah 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada tegangan permukaan, berarti nilai gamanya adalah 0,072 Newton per meter, dan ada nilai cos theta. Cos theta-nya di sini 0,55. Yang ditanya adalah hanya ini nilainya berapa. Oke, kita langsung saja gunakan persamaan. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Kita masukkan ya besaran yang sudah diketahui. 2 dikali nilai gamanya adalah 0,072, cos theta-nya adalah 0,55. Kemudian di sini karena ini adalah air ya, kalau air sudah diketahui massa jenis air itu adalah 1000 ya. Di sini rho air itu 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian gravitasi itu juga nilainya selalu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 ya. Untuk mempermudahkan perhitungan biasanya kita memakainya 10. Dan R-nya adalah 0,8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau kita hitung maka kita akan memperoleh hasil 0,0099 meter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian tentang besaran-besaran dalam fluida statis. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Kalian bisa menjawab tugas ini dengan cara menuliskan pada buku catatan kalian, kemudian kalian upload pada GC kalian masing-masing ya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan fluida statis yang sudah Miss Tian jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah Mister minta kalian menuliskan persamaan atau rumus untuk massa jenis, tekanan, hukum Stokes, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Mister harapkan kalian boleh mengumpulkannya tepat waktu dan mengerjakan dengan penuh bertanggung jawab. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.